Salam sejahtera untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Kali ini, kita akan membahas tentang kisah hidup Santo Thomas dan Santo Yakobus anak Alfeus. Yang pertama, Santo Thomas Rasul. Santo Thomas lahir di Galilea dan dikenal sebagai salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Perihal tempat dan waktu ia dipilih menjadi rasul tidak dibeberkan dalam Injil. Banyak keterangan tentang pribadinya dapat kita temukan dalam Injil Yohanes. Rasul Thomas yang disebut juga Didimus, yang artinya kembar, adalah seorang nelayan pembantu. Ia tidak memiliki perahu sendiri seperti Petrus dan Andreas. Hidupnya hampir selalu serba kurang. Hal inilah yang membuat ia selalu bersikap hati-hati, pesimis, dan cepat menyangka akan hal buruk atas dirinya. Banyak orang yang mempunyai gambaran yang kurang tepat tentang Rasul Thomas. Meskipun demikian, Rasul Thomas dikenal pemberani. Rasul Thomas hadir dalam peristiwa pembangkitan Lazarus dan perjamuan terakhir. Di antara ke-12 rasul, Rasul Thomas dikenal sebagai orang yang tidak mudah mempercayai sesuatu. Sikapnya ini terlihat dengan sangat jelas dalam kaitannya dengan peristiwa penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Oleh karena itu, di kalangan umat, sering terdapat gambaran yang kurang baik tentang Rasul Thomas. Setiap kali namanya disebut, yang terbayang di benak mereka adalah seorang rasul yang tidak mau percaya kepada sesuatu yang belum disaksikannya sendiri. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus meninggal dunia, ia berkeputusan untuk kembali ke Yudea. Padahal baru saja orang mau melemparinya dengan batu di daerah itu. Sesudah para rasul gagal menahan Yesus, Rasul Thomas dengan tegas mengajak, "Ayo kita pergi juga, biarlah kita mati bersama-sama dengan dia." Rasul Thomas tak mau membiarkan Yesus pergi sendirian menantang bahaya. Rasul Thomas seorang yang terus terang, polos, dan tidak malu-malu menyatakan ketidaktahuannya. Pada perjamuan terakhir, ketika Yesus berpamitan, Rasul Thomas bertanya dengan polos, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Keraguan Rasul Thomas ini mengundang Yesus untuk menyingkap rahasia Tritunggal yang mendalam itu. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku." Sikap ragu-ragu Rasul Thomas tampak jelas sekali dalam sikapnya terhadap berita penampakan Yesus kepada para rasul. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tak akan percaya." Tentang sikap Rasul Thomas ini, Santo Agustinus menulis, "Dengan pengakuannya dan dengan menjamah luka Tuhan, ia sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus dan patut kita percayai. Ia melihat sesuatu dan percaya sesuatu yang lain. Matanya memandang kemanusiaan Yesus, namun imannya mengakui kealahan Yesus. Sehingga dengan suara penuh gembira, tercampur penyesalan mendalam, ia berseru, 'Ya Tuanku dan Allahku.' Kepadanya Yesus bersabda, 'Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya.'" Tentang karya kerasulan Santo Thomas sesudah itu, kitab suci tak menyebutkan apa-apa lagi, dan juga tidak ada sepucuk surat peninggalan Santo Thomas yang sampai kepada kita. Menurut tradisi yang dibeberkan Santo Ambrosius dan Hieronymus, Rasul Thomas menyebarkan kabar gembira ke arah timur dengan mengikuti jalan para pedagang, yaitu ke arah Syria, Armenia, Persia, dan India. Rasul Thomas meninggal dengan cara ditusuk tombak, dan relikiunya masih tetap ada sewaktu makamnya dibuka kembali pada tahun 1523. Untuk memperingati Santo Thomas Rasul, umat Katolik Roma merayakan setiap tanggal 3 Juli.
Yang kedua, Santo Yakobus anak Alfeus. Santo Yakobus anak Alfeus lahir di Galilea dan dikenal sebagai salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Dari daftar murid Yesus di 4 bagian Alkitab yang berbeda, jelas dibedakan antara Yakobus anak Alfeus dengan Yakobus anak Zebedeus. Ada yang menyamakan Yakobus anak Alfeus dengan nama Yakobus muda dan Yakobus kecil, yaitu istilah yang tertulis di Injil Markus dan berdasarkan ayat di Injil Matius yang mengacu kepada Yakobus saudara Tuhan Yesus. Hal ini didukung oleh Hieronymus dan diterima luas di Gereja Katolik Roma. Sementara Gereja Ritus Timur, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Protestan cenderung menganggapnya dua orang yang berbeda. Tentang karya kerasulan Santo Yakobus anak Alfeus sesudah itu, kitab suci tak menyebut apa-apa lagi dan tak ada sepucuk surat peninggalan Santo Yakobus anak Alfeus. Santo Yakobus anak Alfeus wafat di Mesir ataupun di Yerusalem dan tidak diketahui secara pasti. Untuk memperingati Santo Yakobus anak Alfeus, umat Katolik merayakan setiap tanggal 3 Mei. Demikian perjalanan singkat dari kisah kerasulan Santo Thomas dan Santo Yakobus anak Alfeus. Terima kasih untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Semoga kisah hidup dari para rasul dapat kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari.